Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 10 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menurut kepada perintah-Mu, ya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Diki Mamentu. Kepada Saudara Diki, kami persilahkan. Renungan pagi 10 Maret, malaikat terbatas dalam apa yang dapat mereka lakukan untuk kita. Ayat tema kita, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Kejadian 19 ayat 1. Lot telah tinggal bersama keluarga Abraham, dan ia telah dibentuk sedemikian rupa sehingga ia memiliki jiwa sopan santun yang sama seperti ditunjukkan Abraham. Orang-orang ini, para malaikat, tampak seperti orang-orang lain ketika mereka datang kepada Lot. Dan jika Lot tidak memiliki jiwa sopan santun, ia mungkin telah binasa bersama penduduk Sodom lainnya. Kejahatan penduduk Sodom begitu besar, sehingga mereka akan menyiksa orang-orang yang membawa pekabaran ini dan dihibur oleh Lot. Namun, para malaikat Allah melindungi Lot agar tidak dicabik-cabik oleh gerombolan yang berada di luar pintunya. Mereka membutakan mereka sehingga mereka tidak dapat mendekati pintu. Setelah pertunjukan kejahatan ini, para malaikat menyikapkan kepada Lot apa yang menjadi tujuan kunjungan mereka. Mereka memberitahu Lot bahwa jika ia memiliki putra atau putri di tempat itu, bawalah mereka keluar di kota itu. Lot diizinkan untuk pergi ke sanak saudaranya dan memberitahu mereka bahwa kota itu akan dihancurkan dan mereka harus melarikan diri dari kota itu. Namun, semua permohonannya dan peringatannya tidak ada gunanya bagi mereka. Mereka mengejek apa yang mereka sebut ketakutan takhayul. Ya, di sini Sodom sama seperti sebelumnya, dan tidak ada bukti apapun yang mereka lihat yang membuat mereka berpikir bahwa kehancuran akan segera terjadi. Tetapi malaikat itu, ketika Lot kembali tergesa-gesa dan memerintahkan mereka untuk lari dari Sodom, Lot seolah-olah tercengang memikirkan bahwa ia harus pergi tanpa harta bendanya. Dan hanya dengan istri dan 2 anaknya bersamanya, para malaikat itu memegang mereka dan membawa mereka keluar dari kota. Begitu mereka keluar dari kota, dan dalam perjalanan menuju gunung, malaikat itu berkata kepada mereka, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan." Perintahnya adalah, janganlah menoleh ke belakang. Istri Lot mengalihkan pandangannya ke arah kota, melihat apa yang telah ditinggalkannya di sana. Kutukan Allah menimpanya, dan ia berubah menjadi tiang garam. Kita dapat melihat bahwa Lot membuat kesalahan ketika ia membangun rumahnya di Sodom. Di sana ia tidak hanya kehilangan semua harta miliknya, ia kehilangan semua kecuali 2 dari anak-anaknya. Ini ada pelajaran yang harus kita ingat. Mungkin ada peluang yang sangat menguntungkan bagi anak-anak Allah, tetapi mereka harus melihat setiap sisi dari pertanyaan tersebut sebelum memutuskan. Pertanyaan pertama yang harus diajukan kepada setiap orang dari kita seharusnya adalah, bagaimana dengan jiwaku? Manuskrip 19a 1886. Terima kasih atas penata layanan Saudara Diki. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan bahwa
Lot diizinkan untuk pergi ke sanak saudaranya dan memberitahu mereka bahwa kota itu akan dihancurkan dan mereka harus melarikan diri dari kota itu. Namun, semua permohonan dan peringatannya tidak ada gunanya bagi mereka. Mereka mengejek apa yang mereka sebut ketakutan tahayul. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 160 paragraf 1. Lot kembali dengan sedih ke rumahnya dan menceritakan kisah kegagalannya. Kemudian para malaikat menyuruhnya bangun dan membawa istrinya serta kedua putrinya yang masih berada di rumahnya dan meninggalkan kota itu. Namun, Lot berlambat-lambat. Lot gagal meyakinkan anak-anak dan keluarganya, dan Lot berlambat-lambat karena memikirkan bahwa ia harus pergi tanpa harta bendanya dan hanya dengan istri serta kedua anaknya. Tentang kondisi Lot ini, Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 160 paragraf 1. Beberapa anaknya tetap tinggal di Sodom, dan istrinya menolak untuk pergi tanpa mereka. Pikiran untuk meninggalkan orang-orang yang paling disayanginya di bumi terasa lebih dari yang dapat ia tanggung. Sulit untuk meninggalkan rumah mewahnya dan semua kekayaan yang diperolehnya melalui kerja keras sepanjang hidupnya untuk pergi sebagai pengembara yang miskin. Tercengang oleh kesedihan, ia berlama-lama enggan untuk pergi. Kedua malaikat tersebut tidak berhasil meyakinkan Lot dan keluarganya untuk segera pergi, karena hukuman segera akan dijatuhkan kepada Sodom. Oleh karenanya, renungan hari ini berkata, para malaikat itu memegang mereka dan membawa mereka keluar dari kota. Dalam tulisan lainnya dikatakan, Patriarchs and Prophets halaman 160 paragraf 1. Para utusan sorgawi itu memegang tangan dia, istri dan putri-putrinya untuk menuntun mereka keluar kota. Ada dua malaikat dan masing-masing malaikat memegang tangan dari dua orang. Sebab ada Lot, istrinya dan dua anak perempuannya. Dua malaikat memegang tangan 4 orang. Dan melihat kondisinya, para malaikat tentunya menarik tangan Lot, istri dan putri-putrinya. Itulah yang kedua malaikat itu dapat lakukan secara maksimal kepada Lot dan keluarganya. Kedua malaikat tersebut hanya dapat menarik Lot dan keluarganya keluar dari Sodom agar tidak turut dimusnahkan oleh api. Tetapi apakah kedua malaikat tersebut dapat selamatkan mereka dari kematian? Oh, tidak bisa. Sebab Kejadian 19 ayat 17 berkata, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Jadi, meski sudah dibawa keluar kota, Lot dan keluarganya tidak boleh melihat ke belakang, karena jika mereka melihat ke belakang, yaitu ke Sodom, maka mereka akan mati dengan menjadi tiang garam. Dan istri Lot melihat ke belakang. Ayat 26 berkata, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Kedua malaikat tersebut hanya dapat menarik Lot, istrinya dan kedua putrinya keluar dari Sodom. Selebihnya adalah pilihan Lot, istrinya dan kedua putrinya. Lot dan kedua putrinya memilih untuk terus lari dan tidak melihat ke belakang. Sementara istri Lot memilih untuk melihat ke belakang dan akhirnya binasa. Inilah makna malaikat terbatas dalam apa yang dapat mereka lakukan untuk kita. Perhatikan ayat 17 mengatakan, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Siapakah yang seorang itu? Apakah salah satu dari kedua malaikat tersebut? Oh, bukan. Sebab kedua malaikat tersebut pergi kembali ke Sodom untuk laksanakan proses pemusnahan. Lalu, siapakah seorang yang berbicara kepada Lot tersebut?
Patriarchs and Prophets halaman 160 paragraf 2 berkata, "Di sana para malaikat meninggalkan mereka dan kembali ke Sodom untuk menyelesaikan pekerjaan penghancuran mereka. Seorang yang lain yang kepadanya Abraham memohon mendekati Lot. Siapakah dia yang kepadanya Abraham memohon? Anak Allah. Jadi, yang seorang itu adalah anak Allah. Yesuslah yang mendekat kepada Lot dan berkata kepada Lot, istrinya dan kedua putrinya, untuk segera lari dan jangan menoleh ke belakang. Sayangnya istrinya Lot tidak menurut dan akhirnya binasa. Bagaimana dengan kita? Adakah kita mau ditarik oleh malaikat untuk tinggalkan dunia dan menurut kepada perintah-perintah anak Allah? Malaikat memang terbatas, tapi anak Allah tidak terbatas. Namun, kembali, pilihan ada pada kita. Mau menurut atau tidak. Biarlah kita menurut akan perintah Yesus dalam kehidupan kita, agar keselamatan dapat menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami pada pagi hari ini. Karena begitu besar kasih-Mu kepada Lot dan keluarganya, Engkau utus malaikat untuk meyakinkan mereka agar segera meninggalkan Sodom. Tapi Lot dan keluarganya berlambat-lambat, sehingga harus ditarik keluar agar tidak turut binasa. Dan bahkan Engkau menyuruh mereka lari dan jangan menoleh ke belakang. Sayangnya istri Lot menolak untuk menurut perintah-Mu, ya Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa. Biarlah kami semua yang percaya dan mau membuka hati, menerima karunia roh anak-Mu dalam hidup ini. Sehingga masing-masing kami menuruti akan perintah-perintah Yesus, mengasihinya dan menghidupkannya hanya oleh karena kekuatan dan kuasa yang Dia kerjakan dalam hidup kami. Hingga pada akhirnya saat Dia datang kedua kali, kami semua didapati benar dan layak untuk menerima kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.